tata tertib persidangan kami tawarkan atau langsung? Kami baca dulu atau panjenengan baca dulu? Baik, dipersilakan dari teman-teman OC untuk memanggil PW. Ya, kami harus membacakan dulu, jenengan dengarkan saja. Ya, kopi baik. Oke, biar cepat kami bacakan, jenengan simak dengan baik tanpa ada komentar. Sepakat? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Keputusan Konferensi Cabang 4 Gerakan Pemuda Ansor Keraksan tahun 2025 nomor 001 garis miring Konfercap 4 garis miring 12 garis miring 2025 tentang pengesahan tata tertib Konferensi Cabang 4 Gerakan Pemuda Ansor Keraksaan tahun 2025 menimbang bahwa Konferensi Cabang Gerakan Pemuda Ansor Keraksaan tahun 2025 merupakan forum permusyawaratan tertinggi pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Keraksaan. B. Bahwa untuk memastikan ketertiban pelaksanaan konferensi cabang perlu membuat tata tertib Konferensi Cabang 4 Gerakan Pemuda Ansor Keraksaan tahun 2025 sebagai pedoman dan aturan dalam pelaksanaannya. C. Bahwa Konferensi Cabang Gerakan Pemuda Ansor Keraksaan tahun 2025 perlu menetapkan keputusan tentang pengesahan tata tertib Konferensi Cabang Gerakan Pemuda Ansor Keraksaan tahun 2025. Mengingat Peraturan Dasar Gerakan Pemuda Ansor, Peraturan Rumah Tangga Gerakan Pemuda Ansor, Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor, dan Peraturan Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, memperhatikan rancangan tata tertib dalam lampiran Peraturan Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor. 2. Kesepakatan dalam sidang pleno 1 Konferensi Cabang 4 Gerakan Pemuda Ansor Keraksaan tahun 2025 yang telah membahas, menerima dan menyepakati tata tertib Konferensi Cabang 4 Gerakan Pemuda Ansor Keraksaan tahun 2025 memutuskan menetapkan 1. Mengesahkan tata tertib Konferensi Cabang Gerakan Pemuda Ansor Keraksaan tahun 2025 sebagaimana terlampir. 2. Tata tertib dimaksud merupakan pedoman yang harus ditaati oleh seluruh peserta dalam pelaksanaan Konferensi Cabang 4 Gerakan Pemuda Ansor Keraksaan tahun 2025. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya Konferensi Cabang 4 Gerakan Pemuda Ansor Keraksaan tahun 2025. Ditetapkan di Keraksaan tanggal 13 Desember 2025 Masehi. Ketua Pimpinan Sidang Pleno 1 Muhammadiyah Sekretaris Ahmad Zaini. Lanjut. Setelah tata tertib kami berikan ke PW. Ini banyak sebenarnya. Sepakat? Sepakat. Tata tertib Konferensi Cabang 4 Gerakan Pemuda Ansor Keraksaan tahun 2005. Bab 1 Ketentuan Umum. Pasal 1. Konferensi Cabang 4 Gerakan Pemuda Ansor Keraksaan tahun 2025 adalah forum permusyawaratan tertinggi di tingkat cabang yang diselenggarakan oleh pimpinan cabang setiap 4 tahun. 2. Panitia penyelenggara Konferensi Cabang 4 Gerakan Pemuda Ansor Keraksaan tahun 2025 adalah panitia pelaksana yang dibentuk pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Keraksaan berdasarkan surat keputusan nomor 0121 garis miring PC strip 12 strip 40 garis miring SK strip 01 garis miring 10 garis miring 2025 tentang pengesahan panitia Konferensi Cabang 4 Gerakan Pemuda Ansor Keraksaan tahun 2025. Bab 2 Landasan. Pasal 2 Landasan dan dasar penyelenggara Konferensi Cabang 4 Gerakan Pemuda Ansor Keraksaan tahun 2025. A. Peraturan Dasar GP Ansor. B. Peraturan Rumah Tangga GP Ansor. C. Peraturan Organisasi. D. Peraturan Pimpinan Pusat GP Ansor.
Bab 3 tujuan. Pasal 3 Konferensi Cabang 4 Gerakan Pemuda Ansor Keresahan tahun 2005 diselenggarakan untuk membahas dan menetapkan a. Tata tertib konferensi, b. Keorganisasian pokok program kerja dan rekomendasi, c. Laporan pertanggungjawaban kepengurusan pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor masa khidmat 2021-2025, d. Tata tertib pemilihan ketua dan tim formatur, e. Calon ketua dan ketua pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Keresahan masa khidmat 2021-2025, f. Tim formatur, g. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya. Bab 4 pelaksanaan. Pasal 4 pelaksanaan konferensi cabang 4 Gerakan Pemuda Ansor Keresahan tahun 2025 dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2025 bertepatan 22 Jumadil Akhir 1440 Hijriah dan bertempat di Pondok Pesantren Kazus Sholawat Kandang Jati Kulon Keresahan. Bab 5 peserta. Bagian pertama peserta pasal 5 a. Peserta konferensi cabang yaitu pimpinan anak cabang dan pimpinan ranting yang berada di Keresahan. B. Peserta sebagaimana dimaksud ayat 1 masa khidmahnya belum berakhir yang dibuktikan dengan SK surat keputusan tentang pengesahan kepengurusan dan pimpinan yang berwenang. C. Peserta sebagaimana dimaksud pasal ayat 1 adalah masing-masing berjumlah 3 orang yaitu ketua, sekretaris dan wakil ketua yang membidangi banser. D. Dalam hal ketua, sekretaris dan wakil ketua yang membidangi banser sebagaimana dimaksud pasal ayat 2 berhalangan, maka pimpinan dapat mewakilkan kepada pengurus hariannya yang dibuktikan dengan surat tugas. Bagian kedua hak dan kewajiban pasal 6. 1. Hak peserta. A. Mengajukan pertanyaan yang diatur oleh pimpinan sidang. B. Memberikan pendapat dan atau mengajukan usul saran secara lisan atau tertulis yang disampaikan melalui pimpinan sidang. C. Memiliki hak suara dalam hal pemilihan ketua. 2. Kewajiban peserta. A. Mentaati tata tertib serta ketentuan yang berlaku. B. Menghadiri sidang tepat waktu. C. Mengenakan tanda pengenal. D. Memakai pakaian resepsi atau pakaian dinas harian. E. Menjaga ketertiban sebagaimana diatur dalam tata tertib. Bagian ketiga hak suara. Pasal 7. 1. Peserta sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 masing-masing memiliki 1 hak suara. 2. Dalam hal peserta adalah pimpinan yang memperoleh hasil akreditasi A, pimpinan tersebut diberikan tambahan 1 hak suara sebagaimana diatur dalam peraturan organisasi tentang agregasi pimpinan organisasi. Bab 6 peninjau. Pasal 8. 1. Peninjau terdiri dari unsur pengurus pimpinan cabang dan pengurus pimpinan di atasnya yang mendapat penugasan atau mandat. 2. Hak peninjau. A. Mengajukan pertanyaan yang diatur oleh pimpinan sidang. B. Memberikan pendapat dan atau mengajukan usul saran serta lisan atau tertulis yang disampaikan melalui pimpinan sidang hadir dalam sidang pleno. 3. Kewajiban peninjau. A. Mentaati tata tertib serta ketentuan yang berlaku. B. Menghadiri sidang tepat waktu. C. Mengenakan tanda pengenal. D. Memakai pakaian resepsi atau pakaian dinas harian. Bab 7 Korum. Pasal 9. Penyelenggara konferensi cabang 4 Gerakan Pemuda Ansor Keresahan tahun 2005 dianggap sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya separuh lebih dari jumlah peserta sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1. Bab 8 persidangan. Bagian pertama jadi persidangan pasal 10. Persidangan terdiri dari A. Sidang pleno. B. Sidang komisi. Bagian kedua sidang pleno. 1. Sidang pleno diikuti oleh seluruh peserta. 2. Sidang pleno terdiri dari A. Sidang pleno 1 tentang penetapan tata tertib dan agenda. B. Sidang pleno 2 tentang penetapan hasil sidang komisi. C. Sidang pleno 3 tentang laporan pertanggungjawaban pimpinan dan demisioner. D. Sidang pleno 4 tentang penetapan tata tertib pemilihan, verifikasi dokumen, persyaratan bakal calon ketua, proses pemilihan dan penetapan ketua. E. Sidang pleno 5 tentang proses pemilihan dan penetapan tim formatur. 3. Sidang pleno dinyatakan sah
apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya separuh lebih dari jumlah peserta hadir. Bagian ketiga, sidang komisi. Pasal 12(1). Sidang komisi diikuti oleh peserta yang berbagiannya ditentukan oleh pimpinan sidang pleno. 2. Sidang komisi sekurang-kurangnya membahas dan menetapkan a. keorganisasian yang membahas susunan kepengurusan dan persidangan sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam peraturan rumah tangga pasal 18. B. Pokok-pokok program kerja pimpinan organisasi yang sesuai tingkatannya dan rekomendasi organisasi yang bersifat internal dan eksternal yang sesuai tingkatannya. 3. Sidang komisi dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya separuh lebih dari jumlah peserta dalam satu komisi sebagaimana dimaksud pasal ayat 1. 4. Untuk menyelesaikan perumusan suatu masalah, sidang komisi dapat membentuk tim perumus. Bab 9. Tahapan sidang. Bagian pertama, sidang pleno 1. Pasal 13(1). Sidang pleno 1 dipimpin oleh 2 orang panitia pengarah konferensi cabang 4 Gerakan Pemuda Ansor tahun 2025 yang masing-masing bertindak sebagai ketua dan sekretaris sidang pleno 1. 2. Sidang pleno 1 membahas dan menetapkan tata tertib konferensi dan agenda konferensi. 3. Pimpinan sidang pleno 1 membagi peserta ke dalam 3 komisi dimaksud dalam pasal 11 ayat 2. 4. Pimpinan sidang pleno 1 menetapkan masing-masing pimpinan sidang komisi. 5. Pimpinan sidang menandatangani a. keputusan konferensi, b. keputusan konferensi cabang 4 Gerakan Pemuda Ansor Kerajaan tahun 2005 tentang pengesahan agenda konferensi cabang, dan c. berita acara penetapan ketua sekretaris peserta tiap-tiap komisi. Bagian kedua, sidang pleno 2. Pasal 14. Sidang pleno 2 dipimpin oleh unsur panitia pengarah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 1. 2. Sidang pleno 2 membahas dan menetapkan hasil-hasil sidang komisi. 3. Pimpinan sidang menandatangani a. keputusan konferensi sidang komisi keorganisasian, b. keputusan konferensi cabang sidang komisi pokok-pokok program kerja, c. keputusan konferensi cabang sidang komisi rekomendasi. Bagian ketiga, sidang pleno 3. 1. Sidang pleno 3 dipimpin oleh unsur panitia pengarah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 1. 2. Sidang pleno 3 membahas laporan pertanggungjawaban pimpinan dan pandangan umum. 3. Sidang pleno 3 menetapkan demisioner pimpinan. 4. Sebelum penetapan demisioner oleh pimpinan sidang pleno 3, pimpinan yang berwenang memberikan pernyataan demisioner dan ucapan terima kasih terhadap pimpinan yang didemisioner. 5. Pimpinan sidang menandatangani keputusan konferensi. B. Keputusan konferensi Gerakan Pemuda Ansor Keraksaan tahun 2005 pernyataan demisioner pimpinan cabang Keraksaan Pemuda Ansor Keraksaan masa khidmat 2021-2025. Bagian keempat, sidang pleno 4. Pasal 16(1). Sidang pleno 4 dipimpin oleh 1 orang ketua dan 1 orang sekretaris yang berasal dari unsur pengurus pimpinan pusat yang mendapat penugasan atau pengurus pimpinan wilayah yang mendapat mandat dari pimpinan wilayah setempat. 2. Sidang pleno 4 membahas tata tertib pemilihan, verifikasi dokumen, persyaratan bakal calon, penetapan calon, serta pemilihan dan penetapan ketua. 3. Pimpinan sidang menandatangani a. keputusan konferensi cabang 4 Gerakan Pemuda Ansor Keraksaan tahun 2005 tentang pengesahan tata tertib pemilihan ketua dan tim formatur pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor. B. Berita acara penetapan calon ketua. C. Berita acara tabulasi pemilihan ketua jika musyawarah mufakat tidak tercapai. D. Berita acara hasil pemilihan ketua. E. Keputusan konferensi cabang 4 Gerakan Pemuda Ansor Keraksaan tahun 2005 tentang pengesahan ketua pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor masa khidmat 2021-2025. Tenang, saya lanjut. Adan lanjut. Adan lanjut. Tenang, pai. Ini kalau nggak dibacakan rosak. Kopi. Bagian kelima, sidang pleno 5. Pasal 17(1). Sidang pleno 5 dipimpin oleh pengurus pimpinan pusat atau pimpinan wilayah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 15 ayat 1. 2. Sidang pleno 5 membahas pemilihan dan penetapan tim formatur. 3. Pimpinan sidang menandatangani
A. Berita acara tabulasi pemilihan tim formatur. B. Keputusan konferensi cabang 4 Gerakan Pemuda Ansor Keresahan tahun 5 tentang pengesahan tim formatur pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Keresahan Masa Khidmat 2025. Bab 10. Tata cara pengambilan keputusan pasal 18. 1. Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. 2. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara. 3. Dalam hal proses pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara dapat dilakukan secara langsung penyampaian secara terbuka melalui lisan maupun tidak langsung penyampaian secara tertutup melalui tulisan dalam kertas suara. Bab 13 penutup pasal 19. 1. Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib konferensi cabang 4 Gerakan Pemuda Ansor Keresahan tahun 2005 ini akan diatur kemudian oleh pimpinan sidang dengan persetujuan peserta. 2. Tata tertib ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan hingga selesainya konferensi cabang Gerakan Pemuda Ansor Keresahan tahun 2025. Sudah? Minta tolong OC dari PW. Lanjut apa langsung PW? Nah, pemilihan kan? Oke. Payah ya. Tinggal pemilihan ketua, kami pasrahkan kepada PW. Kami dari tim SC telah menyelesaikan pembacaannya. Jika ada salah pastinya mohon maaf sebesar-besarnya. Diketuk ya? Baik, diketuk secara nyaring. Apa? Mohon panitia mic-nya. Apa itu? Ayo mas, sini mas, ke depan mas. Dari Jeregen, Regugen, Tengah Habib kena. Kopinya didistribusi peserta trongo piye. Terima kasih, mohon izin pimpinan sidang langsung saja tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada pimpinan sidang dan juga rekan-rekan sahabat dari PAC dan juga pimpinan ranting semua. Untuk pengesahan tata tertib ini ada beberapa usulan dari saya, Wahyu dari Pajarakan Kulon. Ini terkait ada beberapa, ya ada sedikit kesalahan redaksi menurut saya. Yang pertama yang tadi ada di pasal 5 itu kan sebagai rujukan beberapa pasal selanjutnya. Pasal 5 itu yang terkait poin A, B, C, D. Mohon yang lain nanti kami tinggal memanggil banser untuk memindahkan jenengan ke masjid. Sepakat? Tenang, lanjut. Terkait yang di pasal 5 itu kan ada poin A, B, C, D. Sedangkan untuk rujukan pasal-pasal selanjutnya seperti di pasal 7 merujuk kepada pasal 5 ayat 1. Sedangkan di pasal 5 tidak ada ayat, itu poin A, B, C, D, E. Jadi pasal 5 mohon untuk diperbaiki. Poin-poinnya diganti dengan ayat. Karena itu sebagai rujukan pada pasal-pasal selanjutnya. Ayat 1. Iya, terima kasih kepada Pajarakan. Lalu yang kedua ini boleh, yang kedua ini. Karena tadi mau langsung ke pemilihan. Sedangkan tadi pemilihan apa langsung dibahas sekarang atau nanti? Tadi sudah saya tawarkan apakah dibaca sendiri atau cukup mendengarkan atau langsung. Ternyata tunggu dulu. Mic di belakang saya. Maka dari itu kita sudah sepakat tadi kami SC membacakan. Jenengan kan sudah megang semua. Udah. Oke, ini yang kedua dari saya ya. Ini terkait tatip pemilihan karena ini dari tatip pemilihan. tatip pemilihan halaman 18.
halaman 18. Baik, untuk tatip pemilihan nanti PW. PW ya. Seperti Oke. yang disampaikan di bab itu sidang pleno 5 itu PW. Oke, kalau begitu saya cukupkan dulu. Terima Setelah kasih itu kepada sahabat lanjut. Wahyu. Oke. Ya, Cepat. terima kasih. Sudah, nanti ketika PW pimpin sidang, jenengan dengarkan dengan baik. Nanti kalau nggak baik kita pindahkan ke masjid. Istighosa bersama. Sudah, silakan tabulasi dipersiapkan. Hah? Nanti baru saya yang keempat saya yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khairu wa syarru masyiatillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli Muhammad wa ala Muhammad. Sahabat-sahabat peserta konvercap PCGB Ansor Keraksan yang berbahagia dan selalu dalam suasana yang sukacita. Gini mboten? Oke. Izinkan kami dari pimpinan pusat dibantu oleh pimpinan wilayah untuk mengambil alih pimpinan sidang untuk menghandle sidang pleno ke-4 sampai pleno ke-5. Saya harapkan sahabat-sahabat sekalian konsentrasi, teduh, damai, ya kan? Karena kompetisi apapun itu nuansanya ya kompetisi antar sahabat itu, bukan antar lawan. Kecuali kalau di sini ada HPI, HTI itu beda lagi. Sahabat-sahabat sekalian, saya diutus di pimpinan pusat ini. Yang pertama, saya perkenalkan sahabat Nur Faizin, Haji Nur Faizin yang akan memimpin sidang. Sementara saya Zulkarnain akan menjadi sekretaris sidang. Nanti dari pimpinan wilayah, ini ada sahabat Yunus dan sahabat Muzani, serta ada sahabat Korwil Paspro yang masih merangkap sebagai ketua PCGB Ansor Kabupaten Probolinggo. Sahabat Munir, ya nanti akan membantu kami di pimpinan sidang untuk melakukan banyak hal termasuk verifikasi berkas calon ketua PCGB Ansor Keraksan. Baik sahabat sekalian, sidang pleno ke-4 kami mulai. Sahabat sekalian, kami berikan waktu kepada pimpinan sidang, sahabat Nur Faizin untuk menghandle. Kepada sahabat Nur Faizin, waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Terima kasih kepada sahabat Zulkarnain ya. Sebagai sekretaris sidang, pertama saya minta kepada para pengurus dimisioner untuk maju ke depan. Pimpinan cabang Kota Keraksan periode 2022-2026. Semuanya.
Sini aja nggak? Masih foto. Masih foto. Sudah? Pertama saya menyampaikan salamnya Ketua Umum GP Ansor, sahabat Haji Adi Jahoruddin. Salam kepada para panjenengan semua, para pengurus pimpinan cabang Kota Kerasan periode 2021-2025. Penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para panjenengan semua. Semoga apa yang sudah panjenengan semua lakukan untuk GP Ansor memberikan banyak manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Tentu harapannya ke depan setelah dari GP Ansor, pengabdian kepada Nahdlatul Ulama tidak hanya berhenti sampai di sini. Demikian dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim, kami nyatakan pimpinan cabang GP Ansor Kota Kraksan periode 2021-2025 kami nyatakan demisioner. Dimohon kembali ke tempat masing-masing. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke. Keputusan Konferensi Cabang keempat Gerakan Pemuda Ansor Kraksan tahun 2025 nomor 001/Konvercap strip angka 4/12/2025 tentang pernyataan demisioner pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kraksan Masa Khidmat 2021-2025 menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan menetapkan satu dengan ini pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kraksan Masa Khidmat 2021-2025 dinyatakan demisioner. 2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Pondok Pesantren Kanjus Sholawat Kraksan tanggal 13 Desember 2025 Masehi, 22 Jumadil Akhir 1447 Hijriah. Konferensi cabang keempat Gerakan Pemuda Ansor Kraksan tahun 2025, pimpinan sidang pleno 3, Ketua sahabat Nur Faizin, Sekretaris sahabat Zulkarnain Mahmud. Baik sahabat-sahabat sekalian, tibalah saatnya kita untuk menginjak ke sidang pleno keempat, yaitu terkait dengan pengesahan tata tertib pemilihan ketua dan tim formatur konferensi cabang keempat Gerakan Pemuda Ansor Kraksan tahun 2025. Sahabat-sahabat sekalian, sesuai dengan petunjuk dari pimpinan pusat, di tatip ini tidak boleh dibahas ya, sudah sepakati saja itu. Sudah baku dan beku ya. Karena kami di konvers kemarin itu ada evaluasi bahasanya yang bikin rame ya di sini bahas tatip ini. Jadi tatip dimanapun seluruh dunia, hanya di Kraksan, tatip itu ya sesuai dengan PO yang bisa, PO dan peraturan pimpinan pusat yang sudah sahabat-sahabat bisa akses di aplikasi Siap ya. Nanti akan dibacakan oleh sahabat dari pimpinan wilayah. Oke sahabat-sahabat sekalian, sidang pleno 4 kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pada sahabat pimpinan wilayah, sahabat Muzani, waktu dan tempat. Cek. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Tata tertib pemilihan ketua dan tim formatur Konferensi Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Kraksan tahun 2025. Bab 1 Ketentuan Umum. Pasal 1 Sidang pleno pemilihan ketua dan tim formatur pada Konferensi Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kraksan tahun 2025 dipimpin oleh unsur pimpinan pusat yang mendapat penugasan atau pengurus pimpinan wilayah setempat yang mendapat mandat dari pimpinan pusat. Bab 2, landasan pasal 2, landasan dan dasar penyelenggaraan Konferensi Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kraksan tahun 2025. A. Peraturan dasar GP Ansor bab 18, pasal 17 tentang permusyawaratan dan rapat. B. Peraturan rumah tangga Gerakan Pemuda Ansor. 1. Bab
7 tentang persyaratan menjadi ketua umum atau ketua. 2. Bab 8 tentang kewajiban pengurus. Bab 15 tentang permusyawaratan dan rapat. Dan bab 17 tentang tata cara pemilihan. C. Peraturan organisasi. Peraturan organisasi tentang pembentukan kepengurusan pimpinan organisasi. 2. Peraturan organisasi tentang pemilihan ketua umum atau garing ketua dan pengurus pimpinan organisasi. D. Peraturan pimpinan pusat GP Ansor nomor 2101 garing PP garing SK strip 01 garing 2 garing 2025 tentang pedoman penyelenggaraan konferensi wilayah, konferensi cabang, konferensi anak cabang dan musyawarah anggota. Bab 3. Hak dan suara, hak suara peserta. Pasal 3. 1. Peserta terdiri dari unsur pimpinan anak cabang dan pimpinan ranting yang masing-masing memiliki satu hak suara. Dalam hal pemilihan ketua dan tim formatur, masing-masing peserta utusan mempunyai hak suara dengan ketentuan sebagai berikut. A. Peserta utusan dengan nilai akreditasi A mendapatkan tambahan satu hak suara. Hak suara memiliki nilai 2 orang. B. Peserta utusan dengan nilai akreditasi B mendapatkan satu hak suara. C. Peserta utusan dengan nilai akreditasi C dan D tidak mendapatkan hak suara. Bab 4. Persyaratan calon ketua. Pasal 4. 1. Pernah menjadi pengurus di tingkat pimpinan pusat, pimpinan wilayah, pimpinan cabang, atau pengurus harian pimpinan anak cabang sekurang-kurangnya 3 tahun. Dibuktikan dengan surat keputusan tentang pengesahan kepengurusan dari pimpinan yang berwenang. 2. Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memiliki akhir masa khidmat tidak lebih dari 2 tahun terakhir. 3. Berusia tidak lebih dari 40 tahun pada saat dipilih sepanjang belum berusia 41 tahun. Dibuktikan dengan kartu identitas berupa kartu tanda penduduk dan akte kelahiran. 4. Telah lulus pelatihan kepemimpinan lanjutan atau kursus bansar lanjutan atau susbalan yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan lulus dari pimpinan yang berwenang. 5. Diusulkan oleh minimal 3 pimpinan anak cabang dan 20 pimpinan ranting yang dibuktikan dengan surat usulan dalam kurung rekomendasi yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris yang dibubuhi stempel dalam kurung POGP Ansor bab 3 tentang pemilihan ketua umum garing ketua pimpinan organisasi bagian 3 pasal 5 ayat 5. Selanjutnya pemilihan ketua, penetapan calon ketua. 1. Bakal calon ketua menyerahkan secara langsung dokumen fisik persyaratan kepada pimpinan sidang pleno pemilihan ketua dan tim formatur. 2. Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari A. Surat keputusan tentang pengesahan kepengurusan dari pimpinan yang berwenang dengan akhir masa khidmat tidak lebih dari 2 tahun terakhir. B. Kartu tanda penduduk atau akta kelahiran. C. Sertifikat atau surat keterangan lulus PKL atau susbalan. D. Surat usulan dan pimpinan dari pimpinan anak cabang. E. Surat usulan dari pimpinan ranting. 3. Pimpinan sidang melakukan verifikasi seluruh dokumen sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2. 4. Dalam hal verifikasi terdapat surat usulan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2, huruf D dan huruf E kepada lebih dari 1 bakal calon oleh pimpinan anak cabang atau pimpinan ranting yang sama surat usulan tersebut dinyatakan tidak sah. 5. Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ditetapkan ke dalam berita acara penetapan calon ketua pimpinan anak cabang, ketua pimpinan cabang, Gerakan Pemuda Ansor Keraksaan masa khidmat 2025 sampai 2029. 6. Pimpinan sidang menyampaikan hasil pengesahan calon ketua sebagaimana dimaksud pada ayat 4 kepada peserta. Tata cara pemilihan pasal 6. 1. Dalam hal hanya terdapat 1 calon maka pimpinan sidang langsung menetapkan calon dimaksud sebagai ketua terpilih. 2. Dalam hal terdapat lebih dari 1 bakal calon yang dinyatakan sah sebagai calon ketua maka pimpinan sidang memfasilitasi untuk musyawarah mufakat.
3. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai sebagaimana dimaksud pada ayat 2, maka pemilihan dilakukan melalui pemungutan suara. 4. Dalam hal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat 3, calon yang mendapat suara terbanyak dinyatakan terpilih menjadi ketua. 5. Dalam hal terpilih lebih dari satu calon yang jumlah suaranya sama tinggi, maka dilakukan pemungutan ulang hanya di antara calon yang dimaksud. 6. Dalam hal hasil penghitungan suara ulang hasilnya tetap sama sebagaimana dimaksud pada ayat 5, maka sidang pleno pemilihan ketua dan tim formatur ditutup oleh pimpinan sidang. 7. Pimpinan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat 6 menindaklanjuti hasil sidang pleno pemilihan ketua dan tim formatur dengan membuat laporan tertulis kepada pimpinan pusat. Silakan dilanjut sama sahabat Yunus. Ya, sahabat-sahabat. Pelaksanaan pemungutan suara, persiapan pelaksanaan pasal 7, 1. Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 3 dilakukan secara tidak langsung dalam kurung tertutup. 2. Panitia pelaksana konferensi cabang menyiapkan kertas suara, alat tulis, kotak suara, bilik suara, dan saksi. 3. Kertas suara sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A berukuran 10 cm dengan ketentuan bagi peserta dengan kasih mendapatkan kertas suara berwarna hijau dengan nilai 2 suara. Bagi peserta dengan akreditasi B mendapatkan kertas suara berwarna putih dengan nilai 1 suara. Ini sudah disiapkan ya. 4. Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf E merupakan satu perwakilan Cek 1, cek 1, 2, 3, tes. ya. 4. Saksi sebagaimana satu orang perwakilan dari unsur calon yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 5. Kertas suara sah, pasal 8. 1. Kertas suara wajib dibubuhi stempel panitia konferensi cabang atau pimpinan cabang. 2. Peserta menulis nama calon ketua sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 5 dengan nama yang telah disepakati di forum. Namanya jelas, semisal Muhammad Yunus, ya ditulis dengan Yunus atau Muhammad. Tidak ada oke, yes, dan lain sebagainya. Kita anggap tidak sah. Peserta menulis nama calon ketua sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 5 dengan nama yang telah disepakati di forum. Peserta tidak diperkenankan membubuhkan tulisan dan garis miring catatan apapun selain yang dimaksud pada ayat 2 di dalam kertas suara. Pemilih tidak diperkenankan mendokumentasikan hak pilihnya di bilik suara. 5. Pelanggaran terhadap ayat 3 berakibat pada tidak sahnya kertas suara. Pelaksanaan pemberian suara, pasal 9, pimpinan sidang memanggil peserta yang telah mengisi daftar hadir untuk memberikan suara berdasarkan prinsip urutan di daftar hadir peserta. 2. Pimpinan sidang memberikan kertas suara kepada peserta yang telah dipanggil. 3. Peserta memberikan hak suaranya di dalam bilik suara dan memasukkan kertas suara ke dalam kotak suara. 4. Penghitungan suara dimulai setelah pemungutan suara selesai. Penghitungan suara, pasal 10. 1. Penghitungan suara dihadiri oleh saksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 4. 2. Pimpinan sidang dibantu oleh panitia konferensi cabang, dalam hal ini SC, menghitung jumlah surat suara yang terdapat di dalam kotak suara dalam mencocokkan dengan daftar hadir peserta. 3. Pimpinan sidang membacakan kertas suara dan mencatat penghitungan suara dibantu panitia konferensi SC. 4. Hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ditetapkan dalam berita acara tabulasi pemilihan ketua pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Keraksaan masa hikmah 2025-2029.
5. Pimpinan sidang menyampaikan hasil penghitungan suara pemilihan ketua sebagaimana dimaksud pada ayat 4 kepada peserta. Bab 6 pemilihan formatur pasal 11, tim formatur berjumlah ganjil dengan jumlah sebanyak 7 orang. 2. Tim formatur mengusulkan 3 nama calon kepala Satkor Cap Banser Keraksaan yang kemudian akan dilakukan proses fit and proper test oleh Satkorwil Banser Jawa Timur. 3. Tim formatur terdiri A. Ketua terpilih, B. Ketua komisioner, C. 1 orang pimpinan yang berwenang, dalam hal ini pimpinan wilayah Ansor Jawa Timur, dan D. Perwakilan 1 peserta. Zona 1 Pakuniran Kota Anyar Paiton. Zona 2 Besuk Keraksaan Krejengan. Zona 3 Gading Krucil Maron Tiris Timur. Zona 4 Gending Banyuanyar Pajarakan Tiris Barat. 4. Ketua terpilih secara otomatis menjadi ketua sekaligus anggota tim formatur yang bertugas melengkapi kepengurusan. 5. Dalam hal terdapat calon petahana yang terpilih kembali, maka unsur ketua komisioner pada ayat 2 huruf B digantikan oleh unsur pengurus pimpinan cabang komisioner. 6. Perwakilan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf D merupakan unsur pengurus harian di tingkat pimpinan anak cabang. 7. Hasil pemilihan tim formatur sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dalam berita acara tabulasi pemilihan tim formatur pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Keraksaan masa hikmah 2025-2029. 8. Pimpinan sidang menyampaikan hasil pemilihan tim formatur sebagaimana dimaksud pada ayat 6 kepada peserta. Bab 7 penutup pasal 12, segala sesuatu yang belum diatur dalam tata tertib ini akan diputuskan dalam sidang pleno pemilihan ketua dan tim formatur konferensi cabang keempat Gerakan Pemuda Ansor Keraksaan tahun 2025. 2. Peraturan tata tertib ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya sidang pleno pemilihan ketua dan tim formatur konferensi cabang keempat Gerakan Pemuda Ansor Keraksaan tahun 2025. Demikian sahabat-sahabat tata tertib pemilihan ketua dan tim formatur pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Keraksaan masa hikmah 2025-2029. Untuk selanjutnya dibacakan konsideran. Enggak ada interupsi ya, mohon maaf. Keputusan Konferensi Cabang 4 Gerakan Pemuda Ansor Keraksaan tahun 2025 tentang pengesahan tata tertib pemilihan ketua dan tim formatur Konferensi Cabang 4 Gerakan Pemuda Ansor Keraksaan tahun 2025, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. 1. Mengesahkan tata tertib pemilihan ketua dan tim formatur Konferensi Cabang 4 Gerakan Pemuda Ansor Keraksaan tahun 2025 sebagaimana terlampir. 2. Tata tertib dimaksud merupakan pedoman yang harus ditaati oleh seluruh peserta dalam pelaksanaan pemilihan ketua dan tim formatur Konferensi Cabang 4 Gerakan Pemuda Ansor Keraksaan tahun 2025. 3. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya pemilihan ketua dan tim formatur Konferensi Cabang 4 Gerakan Pemuda Ansor Keraksaan tahun 2025. Ditetapkan di Pondok Pesantren Kanzus Sholawat 13 Desember 2025, 22 Jumatil Akhir 1447 Hijriah. Ketua Pimpinan Sidang Nur Faizin, Sekretaris Zulkarnain. Baik sahabat sekalian, alhamdulillah pleno 4 sudah kita lewati, sudah saatnya kita ke puncak pleno kelima, yaitu pemilihan ketua dan tim formatur PCGP Ansor Keraksaan masa hikmat 2025-2029 atau 2026-2030 ya. Sahabat sekalian, sesuai dengan tata tertib yang sudah dibacakan dan disepakati, memang harus disepakati ya, karena ini sudah pakem ya. Kami membuka ruang kepada kader terbaik di Keraksaan untuk mengajukan diri, boleh dirinya sendiri atau perwakilan, menyerahkan berkas-berkas sesuai dengan PO dan peraturan pimpinan pusat sebagai syarat bakal calon Ketua PCGP Ansor Keraksaan. Dipahami nggih?
Baik sahabat sekalian, bismillahirrahmanirrahim, sidang pleno kelima Konferensi Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kraksan dengan bahasan pemilihan ketua dan tim formatur dengan ini dibuka dan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik sahabat-sahabat sekalian, kami memberikan waktu 5 menit kepada seluruh kader terbaik di Kraksan yang memenuhi syarat sesuai dengan PO dan peraturan pimpinan pusat yang sudah dibacakan sebagai tatib Konfercap GP Ansor Kraksan tahun 2025 untuk menyerahkan berkasnya dan kemudian kami verifikasi kelayakannya untuk ditetapkan sebagai calon. Kami waktu ya, Tambahan ya, tolong dipastikan berkas yang diserahkan kepada pimpinan sidang itu sudah lengkap. Karena nanti begitu diserahkan kami tidak menerima lagi revisi atau penambahan. Demikian dipahami? Terima kasih. Diantarakan sendiri sama calonnya. Silakan. Silakan maju ke depan yang merasa dirinya calon. Oke, waktu 5 menit dimulai ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Nanti 15.55 kami akhiri. Orangnya ini. Diantar sendiri sama calonnya. Baik sahabat sekalian, mohon waktu kami pimpinan sidang akan menskors ini sementara waktu sampai kami memverifikasi berkas 2 bakal calon ketua PC GP Ansor. Waktu skors kami mulai. Wahid, minta kertas kosong untuk verifikasi. Cepetan. Kertas, kamu kok bawa orang dok? Kertas. Duduk sini, cepetan. Kamu udah kasih satu mas? Ditulis ya? Nama, tanggal lahir, PKL tahun berapa, kemudian apa mana? Dukungan, WC berapa, ranting PAC. Oh iya Pak, PAC berapa? Nama itu langsung di confess ini ya, usia ya? Ya.
Bucor. Terus Sogaan. terus Gunggungan laor. Gunggungan lor. Terus Bimo. Bimo. Gedung sumur. Terus Itu pelantikan bagian poin. Iya. Gunung Gunggungan pelantikan jadi satu. Pelantikan PCNU. terus Blimbing. terus Ada bocor kulon. Tadi kan bocor sudah ya? Bucor Wetan. Oh, ini bocor kulon. Terus Ranun. Tanon. Ranun. Ranun. Gelagah. Terus Kali Dandan. Kali Danggang. Alas Pandan. Hah? Alas Pandan. Terus Kertonegoro. Rame. terus Pakuniran. terus Patemon Kulon. terus Kali Kajar Kulon. Kali Kajar Kulon. terus Kali Kajar Wetan. terus Jabung Candi.
Kelor, pondok. Iya, kelor pondok. Wis. Ayo kak. Sukodadi. Randu Merak, Pandean, Terus Aceh, apa? Aceh. Oh, udah berarti 68. Ada 2 rekom. Mana? Yang PAC mana sendirikan? PAC sendiri. Di Aceh sendiri sih. Sendirikan Aceh. Tuh, Sudah itu. Pacarakan. Cek ini PAC berapa? Pacarakan kotanya Pakuniran. Pacarakan mana? Pakuniran, Pacarakan, kotanya. Ini kotanya. Ya. Dulu maksudnya. Ya. Tiga PAC 68 ranting. Sama satunya mana tadi? Hah? Artinya apa? Aceh. Ayo, yang apa ya? Apa? Yang Pakuniran. Tadi mana? Ini Ini. Rekom kedua orang. dipanggil. Sama ya, undangan ya. Undangan. Ini rekom satunya mana? Ini rekom ke Samsudin Bulu sama Rahman. Ya. tapi nggak sah kan? Pakuniran sama? Pakuniran saja. Hah? Iya. Apa ya? Nyata kebakaran. Satu orang. Oh, satu orang. Dipanggil aja, dipanggil aja. Dipanggil aja PAC. Nggak perlu lah kalau sudah begini kan. Panjang nanti ini kan sama-sama ini kan 2 orang. Ya. Sementara yang revisi 1 orang. Harusnya revisi dua-duanya. Iya. Iya. Dan nggak usah. Ya apa? Kan double. Ini mana lagi? Yang ini ya. Ya. Yang menarik ini. Yang menarik. Yang itu. Ini iya, hanya pengguna saja yang khusus rekom. Nah, berarti kan nggak sah kan kalau dua kan? Berarti kan nggak sah kualitatif. Ini kualitatif kan? Iya, wes. Bacakan ya. Iya, aja. Dibacakan. Gimana ini? Dibacakan. Oke. Siapa ini? Dibacakan masing-masing ada berapa PAC, kemudian ada problem apa itu? Skors dicabut. Iya. Ya, skors kami cabut. Pertama kami bacakan atas bakal calon atas nama Abdurrahman, umur 35 tahun, SK ada sebagai sekretaris PC, PKL di Situbondo, tanggal 23 sampai 26 Januari 2025, rekomendasi PAC 9, ranting 29. Oke. Lalu kemudian bakal calon yang kedua, Samsudin Gulu, umur 37 tahun, PKL surat keterangan lulus di Sampang, SKPC, Wakil Bendahara PC Keraksan. Oke, rekom PAC 3 PAC dan ranting 68 ranting. Tapi ini ada 1 PAC yang merekom 2 calon, sehingga apanya? Oh ya, PAC yang ada 1 PAC yakni PAC apa? Pakuniran ya? PAC Pakuniran. Ini dua-duanya merekom kedua calon, kedua bakal calon. Sehingga
kembali ke tatib yang sudah disepakati, kalau ada satu PAC atau satu ranting yang merekom 2 bakal calon, maka dinyatakan tidak sah. Sehingga kembali ke tatib, kalau ada satu bakal calon yang memenuhi syarat menjadi calon, maka kemudian bakal calon tersebut dinyatakan sebagai ketua terpilih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kami minta sahabat Abdurrahman sebagai ketua terpilih untuk maju ke depan. Kami minta sahabat Abdurrahman untuk menyampaikan kesiapannya untuk menjadi ketua terpilih PC Ansor Kota Karaksaan 2025-2029. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan bismillah, kami siap memimpin ketua pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kota Karaksaan bersama. Mari kita kembalikan marwah Ansor. Ansor. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik sahabat sekalian, ya ini aturan ya sahabat-sahabat ya. Jadi semuanya harus legowo ya. Ini pertarungan antar sahabat ya. Tidak ada menang, tidak ada kalah. Yang menang adalah yang menegakkan aturan saja ya. Karena memang dua-duanya ini ada rekom ganda ya, bagaimana ya. Sahabat-sahabat sekalian, untuk formatur pimpinan sidang menyepakati sahabat ketua terpilih untuk menentukan di zona 1, 2, 3, 4, 5 itu siapa saja yang akan duduk di formatur. Monggo disampaikan dan dicatat oleh pimpinan sidang. Kenapa? Formatur. Untuk tim formatur wilayah timur, perwakilan Pakuniran Kota Anyar Paiton, zona 1 adalah Solahuddin Wahid, zona 2